Salam jumpa kembali, sahabat para peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik pemberdayaan masyarakat. Pada sahabat peduli sehat dan mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua sudah tahu tentang konsep pemberdayaan masyarakat? Saya yakin Anda mendengarnya. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Materi yang akan kita bahas pada topik pemberdayaan masyarakat ini meliputi yaitu pengertian pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat, prinsip pemberdayaan masyarakat, dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Untuk yang poin 7, pemberdayaan masyarakat oleh perangkat komunitas, ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Yang pertama adalah pengertian pemberdayaan. Empowerment atau pemberdayaan itu merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Menurut Payne pada tahun 1997 menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan serta yang berhubungan dengan diri klien, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pengertian pemberdayaan masyarakat yaitu merupakan upaya memfasilitasi masyarakat agar mengenal masalah yang dihadapi, merencanakan, dan melakukan upaya penyelesaian dengan memanfaatkan potensi lokal sesuai situasi, kondisi, maupun kebutuhan setempat. Menurut Wallerstein pada tahun 1992, bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses kegiatan sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan organisasi yang bertujuan meningkatkan kontrol individu dan masyarakat, kemampuan politik, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan juga keadilan sosial. Pemberdayaan sebagai suatu proses menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pentahapannya merupakan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan untuk menuju keberdayaan. Makna memperoleh daya yaitu makna memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan menunjukkan pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan
adalah dari pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya yaitu pemerintah atau agen-agen pembangunan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah proses pemberdayaan. Menurut Kartasasmita pada tahun 1995, proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 proses, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, atau bisa kita katakan sebagai enabling. Titik tolaknya adalah bahwa tiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Jadi, pasti punya modal berupa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya atau kekuatan atau kemampuan dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran atau awareness akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Kemudian proses yang kedua yaitu memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Ini mesti harus dicegah. Kemudian proses yang ketiga yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat sebagai empowering, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif selain dari iklim atau suasana. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan. Menurut Sumarjo pada tahun 1999 dikatakan bahwa ciri masyarakat yang berdaya yaitu yang pertama adalah mampu memahami dirinya sendiri dan potensinya, mampu membuat atau merencanakan, dalam arti mengantisipasi kondisi perubahan di masa depan. Yang kedua yaitu mampu mengarahkan dirinya sendiri. Jadi tanpa harus intervensi pihak lain, maka dia mampu untuk fokus. Yang ketiga memiliki kekuatan untuk berunding. Jadi berunding atau musyawarah ini merupakan sebuah kekuatan yang besar di dalam pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, memiliki bargaining power. Jadi tawar-menawar, kekuatan untuk bargaining yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi atas keputusannya, maka masyarakat itu benar-benar mau dan mampu untuk bertanggung jawab. Kemudian menurut Slamet pada tahun 2003 menjelaskan secara lebih rinci bahwa yang dimaksud masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan melahirkan masyarakat
yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab. Kemudian menurut Adi pada tahun 2003 bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat itu merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap pembaharuan atau ide-ide baru atau inovasi yang muncul. Berikutnya adalah ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Bahwa ciri-ciri pemberdayaan masyarakat ini yang pertama adalah pemimpin berasal dari masyarakat itu sendiri atau masyarakat lokal. Yang kedua yaitu merupakan organisasi masyarakat. Pendanaan sebagian besar dari masyarakat. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana bersumber dari masyarakat. Yang kelima, pengetahuan masyarakat. 6, teknologinya adalah teknologi tepat guna, bukan teknologi tingkat tinggi, teknologi canggih, tapi teknologinya tepat guna. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan oleh masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian strategi pemberdayaan masyarakat. Di dalam strategi pemberdayaan masyarakat ini meliputi yaitu yang pertama menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Di dalam strateginya bahwa potensi masyarakat ini perlu ditumbuh kembangkan. Yang kedua, kontribusi masyarakat dalam pemberdayaan. Jadi semuanya akan berperan serta aktif atau berkontribusi di dalam membangun kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan gotong royong. Jadi ringan sama dipikul dan berat sama dijinjing. Ya, itu ya. Entah atau kebalik tadi. Yang keempat adalah bekerja sama dengan masyarakat. Artinya bekerja bersama masyarakat. Yang kelima, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE berbasis masyarakat. Yang keenam, kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang lainnya. Yang ketujuh adalah desentralisasi. Prinsip di dalam pemberdayaan yaitu prinsip yang digunakan di dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban di antara masyarakat yang akan diberdayakan. Dengan adanya kesetaraan tersebut memungkinkan adanya kesempatan yang sama dalam berbicara dan memberikan suara dalam masyarakat yang diberdayakan. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu melalui pengorganisasian masyarakat. Langkahnya adalah melalui pengorganisasian masyarakat, meliputi tahap yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Dengan cara apa? Ini dilakukan dengan cara survei mawas diri. Jadi melakukan identifikasi diri, melihat dirinya sendiri. Didahului dengan rekrut kader. Jadi sebelum melakukan survei itu dilakukan rekrut kader.
Setelah rekrut kader, kader yang direkrut dilatih. Dilatih apa? Dilatih tentang teknik melaksanakan survei mawas diri. Langkah yang kedua adalah merumuskan alternatif penyelesaian masalah. Kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam merumuskan alternatif penyelesaian masalah? Kegiatan yang dilakukan adalah melalui lokakarya desa atau lokakarya mini. Selain diikuti oleh kader, juga mengundang stakeholder, yaitu pihak pemerintah atau masyarakat madani atau dunia usaha. Yang sebelumnya lokakarya mini ini diawali dengan pelatihan kader tentang hakikat bagaimana merumuskan masalah dan cara penyelesaiannya secara teoritis dan berdasarkan pengalaman praktis di wilayahnya. Untuk langkah yang ketiga yaitu menetapkan dan melaksanakan penyelesaian masalah. Di dalam menetapkan dan melaksanakan penyelesaian masalah, langkah yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan adalah memilih alternatif penyelesaian masalah yang layak dan efektif. Untuk itu, diawali dengan pelatihan kader tentang teknik menyusun prioritas dan menetapkan alternatif solusi. Kemudian juga peran atau kontribusi semua pihak yang terlibat, baik itu masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta. Ini dilibatkan supaya ikut ambil bagian di dalam merumuskan penyelesaian masalah ini secara jelas dan rinci. Berikutnya adalah langkah yang keempat, yaitu memantau dan mengevaluasi untuk kelestarian di dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Di dalam memantau dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan adalah melalui sistem informasi, pencatatan, pelaporan, dan pengolahan data, termasuk survei mawas diri ulang. Jadi awal di survei mawas diri, kemudian diberikan perlakuan, setelah perlakuan, kemudian berikutnya yang terakhir adalah dilakukan survei mawas diri ulang. Apakah ada perbedaan antara survei mawas diri yang pertama dengan survei mawas diri yang kedua? Adakah kemajuan atau malah ada yang mundur? Harapannya dengan adanya pemberdayaan masyarakat, harapannya adalah menjadi lebih maju. Langkah berikutnya adalah diawali pelatihan. Jadi kegiatan survei mawas diri ulang ini diawali dengan pelatihan kader tentang teknik pengolahan sistem informasi serta cara memanfaatkan data untuk pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kelestariannya. Jadi demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang kita bahas ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. See you next time.